Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini. Berikut informasi yang pertama. Pasar sementara Talun yang dibangun dengan biaya dari APBD senilai 1,7 miliar diresmikan Bupati. Menurut Bupati, bangunan pasar itu dapat bertahan 4-5 tahun ke depan. Dalam rentang waktu tersebut dapat dipergunakan untuk melihat situasi aktivitas Gunung Merapi. Apabila tidak terjadi aktivitas yang berarti di Gunung Merapi pada jangka waktu tersebut, maka pasar itu dapat dibangun permanen dengan cara pembangunan per blok. Sementara itu, selama beberapa tahun terakhir ini, kuota jamaah haji mengalami penambahan, tetapi tetap belum bisa mengurangi daftar tunggu secara signifikan. Misalnya saja peminat yang mendaftar sebagai calon haji tahun ini baru bisa diberangkatkan pada tahun 2021 mendatang. Hal itu dikemukakan Bupati saat menyambut kedatangan jamaah haji di Gor Gemilang Setkap. Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta para jamaah haji kabupaten dapat menjaga, memelihara, dan melestarikan kemabruran haji dalam segala aspek kehidupan. Misa malam Natal pertama di Gereja Saint Ignatius hari ini akan dilaksanakan dalam bahasa Jawa. Nuansa Jawa juga akan diperkuat dengan dekorasi janur dan iringan musik karawitan. Warna Jawa memang selalu menjadi napas utama iman dari umat Gereja Saint Ignatius yang selalu berusaha menyelami lebih dalam budaya masyarakat. Tema perayaan Natal Nasional tahun ini adalah Allah telah mengasihi kita, yang menjadi pesan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, harga beras dan telur di pasaran kota melonjak. Kenaikan harga beras sebesar 200 hingga 400 per kilo. Sedangkan harga telur naik hingga 2.000 per kilo. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Gotong Royong mengatakan, lonjakan harga karena kebutuhan naik meskipun stok bahan tetap cukup. Ini tidak lepas dari adanya hari besar Natal dan Tahun Baru yang mempengaruhi pergerakan harga sembako. Polresta berhasil meringkus 2 penjudi togel asal Magelang dan Sleman. Keduanya ditangkap saat sedang beraksi di Terminal Tidar. Mereka langsung diamankan dan ditahan di Polresta. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai 36.000, nomor judi Singapura dan Hong Kong, handphone dan barang bukti lain. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas dari dan keluar kota mulai menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Hal ini terlihat dari antrean kendaraan di Jalan Ayani hingga Secang yang selalu padat, terutama pada sore hingga malam hari. Bahkan sering terjadi macet di kawasan tersebut. Kemacetan dipicu karena libur Natal dan Tahun Baru yang cukup panjang. Keinginan pedagang di pasar penampungan setahun lalu agar ada perbaikan pasar yang ada di Kelurahan Magersari tersebut akhirnya terwujud. Pemkot telah merenovasi beberapa bagian yang rusak, di antaranya atap dan saluran air. Renovasi sudah dilakukan mulai sebulan lalu. Dalam renovasi, Pemkot sengaja menggandeng pedagang karena pedagang lebih tahu kondisi di lapangan. Pasar Bandongan yang terbakar Juli lalu akan segera dibangun. Pemkab merencanakan tahun depan bangunan permanen pasar tersebut kembali dibangun. Rencananya pembangunan kembali Pasar Bandongan tertera dalam APBD 2012 Kabupaten. Kepala DPU ESDM Kabupaten mengatakan, pembangunan sudah disetujui Dewan Kabupaten. Meski lokasinya akan dipindah, namun masih berada di wilayah Kecamatan Bandongan. Menuju ke informasi terakhir, Training ISQ 165 Peduli Pendidikan Angkatan 3 digelar Forum Komunikasi Alumni ISQ 165 Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan 22 hingga 24 Desember di sebuah hotel di Borobudur. Kegiatan ini merupakan training profesional yang diikuti para guru dengan tujuan agar mereka bisa mengaplikasikan pendidikan karakter kepada siswa. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.